Selamat malam semuanya, selamat hari Jumat. Kita bertemu lagi di minggu terakhir ini membahas tentang kekuatan iman. Saya Doni dan teman saya Samuel, kita dari Kamu podcast Muda. Kamu Muda. Benar sekali. Kok ketawa-ketawa saya biasanya memang minggu terakhir nih memang biasanya semangat-semangatnya host ya kan. Saya kalau udah terakhir itu kan kalau bisa pulang kerja itu kan wah langsung bersemangat. Tapi tidak mengendorkan tentang inti dari hari ini tentang kekuatan iman. Sebagai jemaat Kristen kan kita pasti udah nggak asing tentang kata iman kan. Yang bisa kita dengar malah bahkan iman, kasih, dan pengharapan. Terus jika kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman itu adalah kepercayaan, keyakinan kepada Allah, Nabi, Kitab, dan sebagainya. Nah, Sam, boleh nggak sih Sam jelasin tentang pengertian iman menurut kaum muda ini apa sih? Iya. Dan apa yang Alkitab katakan? Siap, Don. Jadi, kalau kita flashback dari sebulan keluarga kita melakukan podcast ini, minggu pertama kita ngebahas harmoni, empati, dan melayani. Tapi kenyataan badai hidup itu kadang membuat kita nggak kuat dan malahan kita malah khawatir gitu. Makanya kita membutuhkan kekuatan iman atau yang disebut dengan power of faith gitu. Bahasa Inggrisnya itu saya. Asik. Nah, iman menurut orang Kristen itu sebenarnya apapun itu yang kita lakukan, bahkan podcast ini pun kita ya sebenarnya karena iman kita kepada Kristus. Dan di minggu ini kita belajar tentang Bartimeus. Di Markus 10, Bartimeus yang nggak punya penglihatan, berseru kepada Yesus, terus banyak ditegur orang banyak karena mengganggu. Nah, Bartimeus punya power of faith yang membuat dia gigih, dan akhirnya kita melihat happy ending, Bartimeus diberikan penglihatan oleh Tuhan. Nah, jadi kadang di momen terbawah hidup kita, itu sangat penting untuk kita tetap beriman, dan kita juga mau ngelihat kalau misalnya kita sudah beriman, nanti minggu depan kita akan belajar tentang mencinta. Asik. Oke, Sam, terima kasih sudah jelasin secara singkat. Sebelumnya, ada yang kelupaan, kita harus berkenal dengan narasumber kita hari ini. Dari Demuda ada Rainer. Boleh sapa Rainer? Halo semuanya. Halo semuanya. Terima kasih Rainer. Dari Pemuda, Sheva. Hai. Halo. Iya. Terima kasih Sheva. Dan yang terakhir dari Remaja ada Audrey. Halo semuanya. Ya, tadi kan kita udah mendengarkan penjelasan singkat dari Samuel nih tentang beriman. Nah, saat ini kita mau mendengarkan pendapat dari narasumber kita. Menurut kamu apa sih arti beriman? Kita coba mulai dari Rainer yuk. Apa menurut kamu arti beriman itu apa sih? Oke, jadi secara simpelnya mungkin mirip dengan apa yang tadi disampaikan di depan. Cuman memang iman tuh nggak semacam jalan lurus yang terus-terusan cuma aja kayak jalan tol gitu one way. Tapi kita kadang-kadang ada beloknya, ada belok kanan, belok kiri, ada naik turun. Dan jadi iman tuh menurut gue sih ya, itu menurutku sesuatu yang mesti kita perbarui terus, dan kita harus berada di posisi yang selalu ke arah tujuan yang sama gitu. Jadi iman itu kepercayaan yang terus-menerus harus kita pupuk. Terima kasih Rainer. Terus kita mendengar juga dari pendapat dari Sheva. Gimana Sheva? Menurut kamu apa sih arti beriman? Kalau menurut aku iman itu sebuah kepercayaan ya, dan pengalaman ya. Karena melalui pengalaman lah kita beriman gitu. Yang tadi dibilang sama Kak Rainer gitu ya, up and down itu gitu loh. Dan disitulah kita sedang beriman. Beriman sama siapa sih? Ya sama Tuhan gitu. Sama Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengasihi kita, yang mencintai kita. Dan melalui pengalaman itulah kita juga beriman gitu. Yang tentu pengalaman itu nggak selalu baik gitu kan. Pasti ada buruknya. Tapi Tuhan izinkan itu karena
Tuhan mengasihi kita, dan itulah iman gitu Pak, iman kita gitu. Dan iman juga diwujudkan melalui kasih sendiri menurut saya. Iman adalah pengalaman. Terima kasih Seva. Yang berikutnya dari Audrey. Apa nih Audrey? Kalau menurut aku, beriman tuh kayak rasa percaya aku sama Tuhan. Kayak ada ikatan aku tersendiri sama Tuhan, di mana aku percayakan semua kejadian yang ada di hidup aku tuh karena semua udah atas izin Tuhan gitu. Jadi kayak apapun yang terjadi, aku percaya kalau emang semua udah direncanain sama Tuhan, dan percaya kalau semuanya tuh bakal baik-baik aja. Terima kasih Audrey. Tadi berarti ada tentang dari Renner tentang iman sesuatu yang harus kita perbarui. Terus Seva juga menjelaskan iman adalah pengalaman. Terus tadi dari Audrey terakhir adalah rasa percaya terhadap kepada Tuhan gitu kan. Nah, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya tentang pengalaman iman dalam suka dan duka. Kita mulai dari Seva yuk. Gimana Seva? Pengalaman iman dan suka maupun dukanya gimana? Banyak sih sebenarnya ya, karena sepanjang kehidupan itu pengalaman iman itu selalu bergejolak di dalam suka dan duka. Misalnya kayak ada rasa khawatir, ya, aku tuh dulu gampang overthinking gitu kan. Nah, ketika aku menghayati overthinkingku itu gitu ya, kayak aku mulai nggak nyaman dengan overthinkingku gitu ya, yang terlalu banyak overthinking yang benar-benar negative thinking gitu kan. Bagus kan kalau overthinking positif, tapi ini overthinkingnya negatif. Jadinya aku merasa nggak nyaman. Nah, ketika aku merasa nggak nyaman ini, aku mulai berefleksi tuh. Sebenarnya kenapa sih yang terjadi dalam hidupku? Nah, setelah aku berefleksi itu, aku menemukan bahwa ternyata aku sedang kering secara iman gitu. Aku sedang kering. Dan aku menemukan satu buku gitu ya, membaca satu buku waktu itu, buku tentang Mother Teresa. Dia mengatakan bahwa pengalaman iman itu kadang ada subur dan keringnya, dan itulah kekayaan pengalaman itu sendiri, gitu. Kekayaan pengalaman iman sendiri. Dan ketika aku merasa kering saat itu secara iman, disitulah aku sedang mengalami Tuhan sebenarnya. Karena disitulah aku mencari Tuhan kembali. Itu mungkin pengalamanku sih ketika aku saat itu terjebak pada overthinkingku, sehingga aku sempat nggak bisa menjadi diriku sendiri. Dan sekarang ketika aku kembali mengimani itu gitu ya, kembali mengimani bahwa Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupku itu semuanya karena Tuhan, sekarang jadi lebih kayak enteng, bahagia, dan enjoy gitu. Itulah kekayaan iman sih. Terima kasih Seva, jadi lebih enteng sekarang ya. Nah, terus berikutnya langsung ke Audrey. Gimana nih Audrey? Pengalaman iman dalam suka dan duka. Kalau pengalaman iman yang paling jadi highlight di hidup aku tuh ketika aku lagi cari kuliah kan. Jadi bener-bener aku gagal berkali-kali sampai yang aku bingung gitu, kenapa sih Tuhan kok katanya baik tapi kenapa doa-doa aku nggak ada dijawab gitu. Dan tapi seiring berjalannya waktu, doa aku juga aku ganti dari yang biasanya aku langsung sebut aku mau apa, jadi aku kayak Tuhan aku percaya gitu loh. Aku langsung nunjukin kekuatan iman yang aku milikin itu dengan cara aku serahin aja semua rencananya tuh kepada Tuhan. Terus bener aja akhirnya setelah gagal berkali-kali dan malah ketika aku pasrah dan aku cuma bisa percaya, aku dikasih keberhasilan yang menurut aku bener-bener jawaban dari semua penantian aku. Oke Audrey, terima kasih. Betik tadi lebih ke arah berserah gitu ya. Tadi kan Audrey sempat berdoa kepada Tuhan. Dan yang berikutnya dari Renner. Gimana Renner? Nah, kalau menurutku, aku pengen nekenin ke gimana menghadapi yang tadi ya, up and down tadi itu. Jadi memang tiap orang beda-beda. Ada yang mungkin baca buku, dapat penyegaran iman gitu. Kalau buatku sendiri memang lebih kayak teman perjalanan beriman gitu, friend of faith. Jadi memang kayak contohnya gitu ya, kita bisa ngejelasin rasa Indomie itu kayak apa kalau kita udah mengalami duluan gitu. Indomie itu enak loh, dan kita bakal bisa lebih nangkep dari teman kita yang kita kenal. Contohnya aja mungkin kalau Doni sama Semi yang ceritain tentang rasa Indomie, mungkin aku akan lebih percaya daripada Doni Adaben atau Samuel Rizal yang cerita tentang rasa Indomie, karena aku udah kenal Doni sama Semi lebih dulu gitu kan, lebih kenal, lebih akrab gitu. Jadi memang itulah cara memperbarui
iman yang buatku bisa mengalami iman ini dalam naik turun. Terima kasih Renar. Jadi kita sudah mendengarkan pendapat dari 3 narasumber kita. Tapi sebelum lebih lanjut kita mau dengerin tanggapan dari Samuel. Gimana Sam? Ya ternyata iman itu memang bisa ngerubah pandangan kita sendiri ya, ngerubah cara pandang kita sendiri ya. Yang tadi bahkan sampai merubah bentuk doanya gitu. Dan mungkin yang tadi ada overthinking, khawatir, atau kering, terus ada yang ngerasa hilang kepercayaan sama Tuhan. Tapi karena kekuatan iman, kita bahkan bisa ngelihat segala sesuatunya dengan kacamata Tuhan, kacamata yang lebih positif, dan kita semakin berserah pada Tuhan. Ya, kita bersyukur teman-teman atas cerita teman-teman mengenai pengalaman iman tadi. Tapi gue ada pertanyaan tambahan deh nih. Kalau teman-teman saat pandemi gini, apa sih tantangan beriman buat teman-teman? Minta Audrey deh. Tantangannya sih karena aku waktu itu sempat liburan lama banget, jadi tuh kayak ngapain aja udah males karena kegiatannya diulang-ulang terus. Apalagi kalau biasanya kalau gereja offline kan aku masih semangat gitu ya buat ketemu teman-teman. Ini kalau gereja harus yang kayak turun ke bawah terus nonton nyalain TV dulu tuh rasanya udah kayak males banget gitu. Sampai akhirnya aku bahkan gereja tuh kadang gereja sendiri bukan di hari Minggu gitu, kayak tergantung mood aku mau gereja kapan, jadi itu ketantangan banget gitu sih. Iya. Oke. Kayaknya gue merasakan hal yang sama tuh Don, kalau tentang Betul itu. banget. Betul banget, sama lagi. Apalagi posisinya udah bukan duduk sama berdiri lagi. Iya. Selonjoran gitu ya. Rainer? Ya, beriman di masa pandemi ini berat banget terus terang. Pasti semua kita ngalamin hal yang beda ya. Yang kuliah ngalamin tantangan sendiri, yang kerja ngalamin tantangan sendiri. Jadi memang saat yang tepat untuk kembali memupuk iman kita gitu. Jadi emang saat kita down banget, ini tentunya kita perlu banyak booster tambahan supaya iman kita itu tetap bertumbuh gitu. Dan juga jangan lupa dengan teman-teman sekeliling kita, bukan cuma kita doang yang perlu pupuk gitu, teman-teman kita juga perlu pupuk yang bisa bikin kita sama-sama bertumbuh. Thank you Ner. Kalau dari Seva? Kalau aku sendiri, aku ngerasanya tuh ya karena banyak kesulitan ya di tengah pandemi ini pastinya. Kita nggak bisa ketemu, terus habis itu kita nggak bisa keluar, jadi kita nggak refresh dengan diri kita sendiri gitu kan. Ya paling sulit tuh ya itu tadi overthinking tadi loh. Overthinking tadi itu jadi mempengaruhi gitu kan, mempengaruhi diri aku lagi, dan itu sangat mengganggu gitu. Tapi aku baru menyadari akhir-akhir ini bahwa masa pandemi ini adalah masa yang baik untuk kita merefresh iman kita, karena kita punya banyak waktu dengan Tuhan. Yang biasanya kita sibuk dengan kegiatan sehari-hari, sekarang kita punya banyak waktu sama Tuhan. Itu yang harusnya kita syukuri gitu ya di tengah pandemi ini, bahwa kita punya banyak waktu. Wah, thank you. Terima kasih. Nah, ini ada yang pertanyaan terakhir tentang bagaimana sih kita bisa mengupayakan untuk terus konsisten mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan. Coba kita mulai dari yang paling kecil, yang remaja, Audrey dulu. Gimana Audrey? Kalau dari aku, sesederhana yang kayak tadi dibilang Kak Rainer, kayak cari temen itu yang friend of faith, menurut aku itu penting banget, karena kayak kalau misalnya aku ada di lingkungan orang-orang yang beriman aja enggak, gimana iman aku bisa tumbuh kan. Jadi menurut aku dengan cara cari temen yang emang pandangannya sama, terus dengan banyak-banyak berdoa, karena sejauh ini yang pengalaman yang selalu aku alamin itu semua terjadi karena aku bener-bener doain semuanya, tapi ketika aku lepas dikit aja itu pasti rasanya kayak goyah. Jadi menurut aku dengan cara cari friend of faith sama dengan doa yang banyak. Dengan doa yang banyak berarti. Oke, Audrey. Seva, gimana Seva? Kalau aku setuju dengan Kak Audrey dan Kak Rainer gitu ya. Tapi mungkin aku akan menambahkan dari pengalaman aku gitu. Kalau pengalaman aku adalah dengan kita membaca firman Tuhan sih. Membaca dan merefleksikan ya.
Kalau membaca aja kita bisa, anak kecil juga bisa membaca. Tetapi kalau kita membaca dan merefleksikan firman Tuhan, itu tuh jauh mengubahkan kita gitu. Jauh memperbarui kita dan merefresh. Soalnya jujur-jujuran aja nih, selama aku menyiapkan firman Tuhan gitu ya, ketika harus mimpin satu persekutuan gitu, aku rasanya ketika mempersiapkan firman Tuhan tuh kayak ditampar gitu loh sama firman Tuhanku yang aku persiapkan sendiri gitu. Dan malah dari situ aku diingatkan, ketika aku mengalami pergumulan dan aku membaca firman Tuhan itu yang sebenarnya sedang aku persiapkan buat orang lain, ternyata Tuhan juga persiapkan itu buat aku. Dan disitulah aku rasa, ini ternyata jalan terbaik untuk merefresh buat aku sendiri adalah dengan mendekatkan diri pada firman Tuhan dan berefleksi tentunya, karena kalau membaca aja anak itu juga bisa. Berarti membaca dan merefleksikan ya, karena itu yang terpenting ya. Terima kasih Seva. Yang terakhir dari Rainer. Ya mungkin dari sudut pandang yang berbeda tadi, memang penting banget. Yang pertama adalah hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Itu sangat penting buat memperbarui iman kita. Lalu teman-teman sekeliling kita juga iya. Dan mungkin yang terakhir ini, kalau cara kita menunjukkan kasih ini sekarang sebetulnya sangat gampang ya. Kalau dulu memang kita tanya, apa kabar Sam, apa kabar Don, kayaknya itu basa-basi sih dulu itu. Sorry ya Sam ya, dulu mungkin basa-basi Sam. Sekarang tulus loh nanya, apa kabar Sam, sehat-sehat gitu. Iya. Jadi memang itu cara paling gampang buat kita sekarang adalah dengan peduli secara simpel kepada teman-teman kita, dan yaitu mungkin cara kita memperbarui keyakinan kita juga, iman kita juga, karena dengan kita beriman tentu aja kita bisa memberikan kasih itu gitu. Jadi dua-dua ini berjalan sejalan. Iman dan kasih harus sejalan, betul ya. Oke, sebelum kita menutup ini ada tanggapan dari Samuel tentang tadi sharing dari teman-teman kita. Siap Don, emang tadi udah kira-kira udah kita bisa wrap up ya semuanya. Ya, yang tadi cari persekutuan friend of faith atau lingkungan orang-orang yang percaya, terus berdoa, kata Audrey, membaca, tapi katanya Seva nggak cukup membaca, harus merefleksikan juga. Terus dari Rainer juga saatnya ada elemen do-nya gitu, ada elemen melakukannya, yaitu dengan peduli kepada sesama kita. Jadi ketika kita beriman, ketika kita melakukan kasih kepada orang lain juga, iman kita pun sendiri akan terbaharui gitu, Don. Oke, Sam. Pertama terima kasih kepada semua narasumber kita hari ini sudah mau datang ke podcast Kaum Muda hari ini. Terima kasih juga yang udah menonton selama 4 minggu di minggu terakhir ini. Samuel juga mungkin mau mengatakan sesuatu, Sam, di hari terakhir ini. Ya, kita terima kasih sudah bergabung bersama podcast Kamu Muda ini. Dan jangan lupa untuk nonton khotbah di hari Minggu tentang mencinta besok. Tentang mencinta? Iya. Berarti lanjutannya dengan yang iman hari ini, begitu ya? Asik. Ya. Terima kasih semuanya sudah mau menonton podcast hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, mungkin kalau ada podcast-podcast berikutnya. Entah Samuel atau Rainer mungkin, atau Seva yang mau berpodcast tentang kedepannya di gereja mungkin. Atau gabungan minggu-minggu sebelumnya, digabung dalam satu podcast. Nah, bisa juga. Jadi rame banget gitu kan. Oke, saya Doni dan teman saya Samuel. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih semuanya. Dadah!